Ada uang harus pendaftaran, ada juga uang SPP. Itu yang normal. Dimanapun juga sekolahnya, baik SD, SMP, SMA, badai sekolah SSB di mana, pasti kan ada iya itu ya. betul. Pendaftaran dan SPP tiap bulan. Nah, pertanyaannya, apakah betul setiap turnamen itu kemana-mana RMIPA orang tuanya tidak dipungut biaya? Saya katakan betul. Nah itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan lanjutan salah satu pembahasan di podcast RMIPA League. Itu kami dari Akademi RMIPA ya Pak. Oke. Nah kebetulan sahabat RMIPA hari ini kedatangan salah satu orang terpenting yang ada di bagian manajemen Akademi RMIPA, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal ya Pak. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Denny. Pak Denny. Iya. Pak Denny Purwa ya? Udah, Denny titik udah. Oh, Pak Denny. Denny doang. Denny doang. Dengan Pak Denny. Nah, Pak Denny, sebelum saya membahas tentang tugas pokok dari seorang Sekretaris Jenderal, pada sebelum masuk ke RMIPA, ada ini nggak Pak pengalaman ini apa? Soalnya saya sempat mendapatkan informasi. Ternyata salah satu yang mengantarkan Beckham ke luar negeri itu dibarengi Bapak katanya ya Pak. Jola itu Jola. Oh Jola, itu Jola. Kalau Beckham Beckham itu setelahnya ya. adiknya Jola. Oh berarti Jola pas ke ini. Nah, secara profil Pak, sebelumnya pengalaman sebelum ke RMIPA di mana terlebih dahulu itu Pak? Iya, terima kasih sahabat RMIPA, terima kasih saya sudah diundang ke Radar Bandung ya. Terkait dengan apa yang barusan ditanyakan, nama saya Denny. Jadi sekarang itu saya kebetulan menjabat mendapatkan amanah yang memang harus dikerjakan dengan totalitas sebagai Sekretaris Jenderal di Akademi Sepak Bola. Rumah Multi Talenta Indonesia Football Academy. Rumi ya. Nah, RMIPA. Ya, RMIPA. Kalau Rumi itu koperasinya. Ya, RMIPA. Jadi RMIPA itu Rumah Multi Talenta Indonesia Football Academy. Nah, kebetulan saya dari pihak yayasan mendapatkan tugas sebagai Sekretaris Jenderal untuk mengelola tata kelola teknis, baik itu secara operasional maupun hal-hal yang bersifat manajemen. Itu insya Allah RMIPA ini sekarang sedang berproses seperti itu. Terkait apa yang tadi disampaikan, bagaimana dengan profil, individu saya memang sebelum saya ke RMIPA itu saya melatih. Jadi status saya ini sebetulnya sebagai pelatih dan sebagai guru. Gitu. Oh guru? Ya. Oke. Gitu. Di mana Pak kalau boleh tahu? Di SMA Karya Pembangunan 2. Daerah? Ujung Berung. Oh masih di Ujung Berung. Di belakangnya SMA Negeri 24. Oh iya 24, berarti yang ini mah kalau ini di Cijambe ya? Betul, Cijambe. Di situ ada SMA Karya Pembangunan 2. Oh iya yang belakang itu yang masuk. Oh iya. Populernya SMA KP. Oh iya KP 2. Nah, SMA jadi KP 2. Kalau ditanya rutinitas saya sehari-hari itu memang saya memiliki profesi 2 gitu kan. Seorang guru dan seorang pelatih. Kenapa guru dan pelatih? Karena memang dulu setelah lulus SMA itu saya ngambil jurusan kepelatihan olahraga di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh di UPI. Ya, di UPI. Yang di Geger Kalong itu. Di situ kan ada Fakultas Olahraga EPOK. Nah, di bawahnya EPOK ini ada jurusan gitu kan, banyak jurusannya. Oh, iya. Nah, salah satu di antaranya jurusan yang saya tempuh itu jurusan kepelatihan olahraga. Jadi setelah lulus dari UPI, saya katakanlah mendapatkan beberapa mandat, baik itu sebagai profesi sebagai guru maupun sebagai pelatih. Nah, berbicara terkait dengan pelatih, memang sudah banyak katakanlah amanah-amanah yang memang saya dapatkan dari sekolah sepak bola gitu. Jadi saya lebih senang di grassroots gitu. Kalau grassroots itu kan
kita tantangannya sangat luar biasa Oh iya, gitu betul kan. betul itu, Pak. Membentuk. Membentuk fundamental gitu kan, kemampuan skill individu, teknik dasar, attitude Oh gitu iya, kan, betul sikap betul. perilaku, karakter dan lain sebagainya, itu hal yang sangat unik buat saya. Jadi kalau ngelatih di usia grassroots itu Tantangan lah, sangat luar challenge biasa. ya Pak, Ya, challenge. gitu Betul ya. betul betul. Nah, dulu saya ngelatih banyak gitu. Saya pernah melatih di Jatira, saya pernah melatih di Sasko, Oh Sasko, saya iya iya, Sasko. terakhir kemarin itu di Uni gitu. Oh Nah, di Uni. gitu. Jadi tadi ditanyakan apakah pernah katakanlah Mengantar ya, mendampingi ya mendampingi ya, pemain mendampingi. yang top level gitu mendapatkan prestasi puncak. Nah, itu memang waktu dulu itu Jola saya di usianya 14 tahun. Jola itu dari usia 13 ke 14 itu saya yang pegang. Kebetulan waktu itu di Sasko gitu ya, SSB Sasko, kebetulan waktu itu mendapatkan mandat untuk pegang tim usia 14. Dari sekian banyak turnamen, memang ada turnamen atau pertandingan yang sangat luar biasa, itu namanya MUPC gitu. Oh iya, MU itu. Ya, Manchester United Premier Cup. Nah, itu kan dari Premier. tingkat regional ke nasional ke Asia Tenggara sampailah ke Oh tingkat berarti itu dunia. sebenarnya mewakili yang ini Pak, dari segi istilahnya mah satu tim atau hanya Jola disaring Oh, satu tim. Oh jadi Satu tim. Sasko yang kesananya. Oh Iya, itu Sasko gitu. ya? Iya, betul. Oh berarti itu dari tahapan regional Jabar, nasional, Betul. Iya. sampai Asia, Iya. sampai puncaknya di Di Manchester. Manchester, Sekarang iya. Jola udah jadi Iya. pemain profesional ya? Dulu kita hanya SSB bersaing dengan akademi. Iya itu. Akademinya kan akademi standarnya standar internasional, bukan akademi yang biasa-biasa. Ya itu barangkali sudah takdir dari Allah, kehendak Allah. Alhamdulillah. Nah, lanjut ke apa namanya melatih di mana lagi, kebetulan beberapa waktu selanjutnya itu juga mendapatkan mandat di Bandung Legend. Oh iya, Bandung Legend. Bandung Legend itu yang Danon. Selalu mewakili tuh Bandung Legend, selalu Danon, mewakili iya. Ascot lah Itu kan kalau istilahnya. Ascot, iya, kebetulan saya mendapatkan mandat. Jadi terakhir itu di 2016 itu 2016. saya pegang Ascot, pegang Danon. Juara 1 di tingkat Jawa Barat saya di apa namanya itu Jalak Harupat itu. Oh iya, di dulu Jalak, ya. Dengan tuan rumah saya final, alhamdulillah kita juara. Itu si Paleron itu. Oh iya Paleron, iya Paleron Paleron. yang kemarin sempat jadi pemain timnas kan. Iya iya Nah, Paleron. itu saya di Jakarta kandas di 8 besar. Ya. Tapi itu udah sebetulnya kalau sudah mewakili daerah, apalagi provinsi, udah nasional, itu pencapaian yang sangat bagus untuk satu Alhamdulillah. perkembangan siswa. Itu tadi Pak mengenai ini nih, sebelum ke ini, mengenai grassroots nih Pak ya. Ternyata kalau disambungkan salah satu membuat apa tadi Ermipa Academy itu karena itu mungkinnya awal mulanya salah satunya bisa mendapatkan ilmu dari beberapa proses yang Bapak dapat mungkin ya Pak. Sampai pada akhirnya awal mulanya masuk ke Ermipa dari mana Pak? Iya, Ermipa itu kan ininya kan penggagasnya kan Pak Denny Samsudin. Pak Denny Samsudin. Kan? Pak Denny Samsudin berpinang dengan Pak Surya gitu kan, Pak Ajat Sudrajat gitu. Nah, itu kan 3 orang itu yang sebetulnya yang sangat luar biasa Ya, gitu itu kan. betul Pak. Ditambah juga Pak Andri itu ya. Ya, Pak Metskom, Andri ya. itu 4 orang. Itu 4 orang itu bisa dijadikan sebagai orang-orang yang berkontribusi besar terhadap apa? Terhadap didirikannya Ermipa gitu kan. Jadi ada satu gagasan yang sangat luar biasa antara Pak Surya, Pak Desam, Pak Andri dan Pak Ajat meracik sebuah katakanlah pola pembinaan. Ya itu gitu betul kan. programnya pola memang berbeda. Nah, ini kan programnya sangat, kalau saya kaji ya sebagai sekretaris jenderal terkait mengenai ide, gagasan dan goal yang ingin didapatkan oleh akademi ini, saya pikir ini saya bisa sampaikan kepada publik. Ermipa itu insya Allah berbeda. Ya itu saya pun merasakan hal itu. Akademi atau klub yang lain. sekolah sepak bola ya, yang betul, lain. Betul, itu. Nah, apa bedanya?
bagaimana perbedaan dan sebagainya nanti kita kupas. Oke. Mangga. Nah, mengenai hal itu Pak, yang tadi salah satu perbedaannya. Karena yang mungkin buat saya ya Pak, sebagai orang yang awam, baru mengetahui ternyata dari segi struktur lah ya, struktur apa itu teh, RMIPA, manajemen. Kan kalau rata-rata di akademi yang lain tuh, secara tupoksinya yang kita ketahui hanya apa istilahnya, teknis, bagian teknis lah. Ternyata kalau di RMIPA itu udah sejauh itu ya Pak, membentuk satu manajemennya. Yang tadi yang Bapak jelaskan beberapa orang penting itu, salah satunya untuk menunjang kan ya Pak. Nah, pas saya masuk Pak, lebih dekat di RMIPA, ternyata itu orang-orang hebat tuh betul Pak. Mulai dari manajemennya, orang yang support, orang yang teknis, sampai istilahnya kan pada di podcast sebelumnya itu ada dari Pak Densam, Pak Ajat, Pak Surya, itu sebagai orang-orang yang hebat. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengundang sekretaris jenderal? Ini juga jadi bahan ilmu lah Pak buat yang lain nih. Sebagai tugas pokoknya Pak, karena yang saya mengetahui itu lumayan capek Pak, yang saya lihat itu birokrasi sana sini, istilahnya membuat satu agenda itu tuh. Ya. Secara detailnya tugas dari sekretaris jenderal itu apa tuh Pak? Ya, oke. Saya berawal dari RMIPA ya. Jadi RMIPA ini kan ada di bawah yayasan. Jadi secara legalitas formal kami itu sudah terdaftar di katakanlah berbadan hukum ya, seperti itu. Jadi kami tidak mau melaksanakan kegiatan tetapi tidak ada payung hukumnya, gitu kan. Betul. Nah, ada di bawah yayasan. Yayasan apa? Yayasan Rumah Multi Talenta Indonesia. Jadi YRMI. Sebenarnya itu nama juga udah jadi doa tuh Pak. Udah bermulti talent gitu kan. Iya, betul. Itu karena memang ide-ide orang-orang yang sangat luar biasa itu Pak Surya, Pak Desam, Pak Ajat, dan Pak Andri itu kan. Nah, dari bawah situ turunlah yang namanya RMIPA gitu kan. Nah, RMIPA ini suatu lembaga akademi sepak bola yang memiliki katakanlah keinginan untuk berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia dalam sisi katakanlah meningkatkan mutu dan kualitas sepak bola nasional, ya, gitu betul itu. Nah, seperti itu yang memang harus diketahui oleh publik semuanya. Kita sebagai masyarakat biasa tentunya inginlah berkontribusi betul. Berkontribusi tentunya kan tidak hanya selalu dengan uang kan. Berkontribusi dalam berbagai katakanlah salah satunya pengembangan lah ya gitu kan. Kita di sini karena memang passionnya di sepak bola berkontribusi di sepak bola gitu. Ada satu keinginan kita ini ingin berkontribusi terhadap perkembangan mutu dan kualitas sepak bola Indonesia. Dimulainya dari mana? Ya tentunya kan dari bawah dulu. Dari hilirnya kan dari bawah dulu, dari grassroots kan ya, seperti itu. Nah, kami di sini senantiasa melaksanakan roda kegiatan pembentukan itu dari sisi katakanlah pola pembinaan dari grassroots masuk ke remaja, masuk ke junior dan lain sebagainya. Itu barangkali yang ada di lembaga kami. Nah, lembaga kami ini di sini tentunya menawarkan 2 program gitu kan. Karena ini kan orientasinya prestasi. Tidak akan mungkin prestasi kita raih cuma-cuma kan. Oh iya betul. By proses. Harus step by step. Tertib secara administrasi gitu kan. Bagus secara manajerial. Berkualitas secara mutu latihan. Betul. Latihannya pun juga harus bermutu dan berkualitas dan berbobot tentunya gitu kan. Nah, itu kan ada orang-orang yang katakanlah yang sudah ditugaskan oleh yayasan gitu. Nah, Pak Denny Samsudin sebagai direktur akademinya itu nanti akan mengelola mengenai program-programnya, program lain. Bagaimana supaya programnya bermutu dan berkualitas dan berbobot. Nah, kalau saya tentunya mensupport gitu kan, mensupport secara manajemen gitu. Apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, ya tentunya saya yang istilahnya mengkoordinir ya kalau bahasa mudahnya. Iya. Berarti secara tidak langsung sekretaris jenderal itu kalau dibilang istilahnya jantungnya lah. Tidak mungkin salah satu program bisa berjalan. Contohnya salah satunya kayak tadi. Berarti urusan untuk mengurus database, administrasi. Ini yang tadi tuh Pak, administrasi harus jelas, programnya juga harus pasti. Karena yang saya tangkap di beberapa keluhan lah Pak ya, mewakili beberapa orang tua.
salah satu perkembangan tuh rata-rata berarti benar. Sekarang tahapan yang paling bagus itu di RMIPA sudah memulai. Tingkatkan manajemen yang berkualitas Betul. terlebih dahulu, maka program pun akan berkualitas. Betul. Yaitu merembeknya di beberapa keluhan nih Pak. Istilahnya lah, apalagi dengan administrasi ya Pak. Bukan hanya data lah istilah materi. Kan rata-rata si orang tua tuh ngeluhnya, mayarnya gede. Budaknya jadi naon, katanya kan istilah gitunya Pak. Betul. Wah, tiap main udunan gitu kan. Tapi budak urang teu dipaenkeun. Iya. Berarti salah satu program yang dijalankan, dan iya Pak, yang ingin saya tanyakan itu sekaligus yang membahas barusan, ternyata kalau di RMIPA katanya setiap event itu, si siswa itu tidak dipungut lagi ya Pak? Oh, dari mana itu? Katanya Pak, Katanya. soalnya dari di beberapa... Kok bisa ya? Nah, nggak tahu tuh Pak, soalnya di beberapa SSB, Iya. jadi kalau ada agenda di beberapa akademi lah atau sekolah, ada agenda turnamen. Iya. Si orang tua teh katanya dapat lagi harus iuran, bayar ini, Bayar bayar lagi. ini. Nah, kalau di RMIPA itu benar nggak sih Pak? Soalnya kalau mendengar dari beberapa orang tua, asup RMIPA we lah, datena naon mayar per bulanan, SPP lah ada, itu mah Iya. hak kewajibannya ya. Betul. Soalnya secara kondisional yang saya tangkap dari orang tua, salah satu lah banyak yang ngobrol tentang RMIPA, SPP mah ada latihan di lapangan yang layak, sintetis kan istilahnya dari segi kualitas lah itu sudah pasti. Terus tuh ketika ada event-event katanya tidak ada pungutan lagi tuh Pak. Itu cara nge-manage-nya gimana nih Pak? Kan otomatis bukan istilahnya bukan tugas lagi Pak Denny, karena Pak Denny Samsudin mah kan Iya. sebagai direktur teknis lah Iya. istilahnya dirteknya untuk program para pelatih, cara ngelatih, program apa aja. Pasti kan untuk birokrasi mengenai keuangan itu ada di Bapak. Itu bener nggak sih Pak? Kok bisa ya? Ini yang menanyakan nih ke Bapak, itu bener atau enggak nih Kok Pak? bisa ya? Gitu. Oke. Memang ini tadi pertanyaan tadi kan bedanya. Nah, Beda. Oh ya, perbedaan Iya. antara. Oh Ini betul bedanya betul. kami gitu kan. Jadi apa yang menjadi tadi katakanlah pertanyaan atau kepenasaran, ingin mengkonfirmasi kepada saya sebagai sekretaris jenderal, apakah betul atau tidak mengenai isu yang berkembang di masyarakat seperti itu, dapat kami jawab betul. Oh betul. Ya, betul ya. Jadi, memang betul. Kewajiban orang tua itu satu, pendaftaran pada saat registrasi awal. Yang kedua, tos biasa, tos lumrah, SPP tiap bulan. Ya SPP mah pasti karena gitu kita kan istilahnya subsidi cekasarna lah. Dedikasi oge ari berangkat di rumah ka ieu mah piraku pelatih teu diongkosan mah tak eta. Gitu. Ya, betul. Jadi Lapangan ada uang harus- pendaftaran, ada juga uang SPP. Itu yang normal. Dimanapun juga sekolahnya, baik SD, SMP, SMA, bade sekolah SSB di mana, pasti kan ada. Iya itu, betul. Pendaftaran dan SPP tiap bulan. Nah, pertanyaannya, apakah betul setiap turnamen itu kemana-mana RMIPA orang tuanya tidak dipungut biaya? Saya katakan betul. Nah itu ya karena yang berkembang di publik ketika ngobrol sama orang tua, salah satu hal yang lebih tertarik ya, sebelum kita masuk ke program latihan nih Pak, di bagian program istilah Pak Denny Samsudin, yaitu karena si orang tua tuh udahlah RMIPA per bulan sakia udah we orang tuh jadikan istilah nama, jadi si orang tua tuh sudah pasti. Iya. Kan pastilah orang tua mah istilah nama komo anu jadi kepala rumah tangga mah jeung ibu rumah tangga kan kudu ngebagi-bagi. Kan kalau masuk RMIPA mungkin salah satunya udah jelas nih per bulan segini udah disisihkan. Tapi kan kalau di akademi yang lain ada dana terduga mah. Nah itu caranya gimana nih Pak? Penasaran kan? Iya itu gimana tuh? Penasaran. Jadi begini ya, Kang Asep. Jadi begini. Kenapa sih kok hanya SPP 300.000 yang non boarding? Iya itu 300.000 tuh Pak. Ada SPP-nya sekian juta untuk yang boarding gitu kan. Tapi bisa membiayai Semuanya gitu. sewa lapang anu HD gitu kan, lapangan di tempat sintetis yang nih. lapangan bagus di progresif gitu kan. Terus juga bisa bayar pelatih, bisa juga membiayai operasional sehari-hari, dan bisa juga membiayai operasional pertandingan turnamen gitu kan. Apakah cukup SPP untuk membiayai? Kalau apa menghitung yang mah bagus? emang tidak Pak. Cukup tidak? Tidak lah jelas. Tidak. Soalnya kan Nah, secara gambaran di akademi yang jelas punya nama Hmm? itu SPP itu di atas 300 Pak. Ya.
istilahnya yang saya kaget juga Pak, kalau di RMIPA itu setiap usia mempunyai pelatihnya gitu Pak. Iya. Kan kalau misalnya secara logika mah dengan SPP 300 sekian orang, Iya. dan yang kagetnya lagi itu latihan tiap hari Pak. Otomatis kan nggak mungkin lah sewa lapang gratis Iya, gitu kan. mohon. Karena istilahnya sekarang venue yang dipakai itu pasti kan ada Betul. operasional yang harus dibayarkan, salah satu tanggung jawabnya kan. Betul. Istilahnya kalau menghitung dari 1 minggu lah 7 kali latihan, sekarang harga sewa sintetis aja berapa? Udah habis mungkin Pak. Iya. Nah itu sumber dananya juga kan itu pasti peranan dari sekretaris jenderal kan yang Jadi- birokrasinya nih Pak. Sales nama iya rahasia dapur. Nggak saya iya rahasia dapur. Ya. Tapi barangkali bisa di ini nih Pak. Ya. Jadi sebenarnya itu memang rahasia dapur. Tapi kan yang menurut saya melihat gitu Pak, menganalisis satu perkembangan sepak bola di Indonesia ya Pak, Iya. terutama. Sebenarnya bukan diumpat-umpat ya Pak lah. Dan itu mah udah rahasia publik lagi Pak lah. Selalu masyarakat Indonesia itu menuntut dari usia muda dibina, dari usia muda dibina, usia muda dibina, usia muda, hampir semuanya kayak gitu Pak. Tapi pada akhirnya yang merusak itu kan yang belum siap, Ya. belum kesiapan satu pembinaan karena tidak ada manajemen. Betul. Nah, manajemen yang kuat, mungkin alhamdulillah ya, sekarang kita sudah mendapatkan informasi. Nah, ini jadi bisa jadi salah satu bukan contoh sih Pak. Si akademi-akademi atau sekolah bola yang di luar tuh bisa mencontoh. Iya. Diperbaiki dulu, bukan kan kebanyakan Pak istilahnya mah masuk manajemen uang dulu, uang dulu, uang dulu. Tapi kan kalau RMIPA karena saya tahu dari awal dari nolnya Iya. istilahnya mah siswa baru berapa, pendapatan baru berapa, tapi tidak mengurangi bukan loyalitas sih, program tiap hari kan latihan nih Pak. Iya. Nah, barangkali bisa memberikan ilmunya Oke, Pak. jadi begini. Kalau kita hanya mengenalkan biaya operasional dari kos sumber dana swadaya orang tua, jelas tidak akan cukup, tidak akan seimbang. Kalau hanya mengandalkan dari swadaya orang tua. Berarti Dari ada pihak SPP ketiga. Dan DSP Oh, iya. kan SPP dan DSP nggak akan cukup. Nah, berarti kita harus juga memiliki satu sumber dana yang lain kan seperti itu. Nah, sumber dananya apa? Sumber dananya di sini kita ciptakan satu lembaga yang tugasnya mensupport sistem Support kesekjenan. sistem Siapa yang mensupport sistem kesekjenan? Siapa yang mensupport sistem RMIPA? Yang mensupport sistem kegiatan RMIPA itu ada yang namanya lembaga RUMI, Oh, koperasi. Rumah Multi Talenta Indonesia. Itu koperasinya Koperasi. Oh, koperasi, Nah, iya. Koperasi. Jadi koperasi ini yang bergerak ya di bidang unit usaha untuk mendapatkan apa namanya keuntungan-keuntungan yang nantinya akan kita hibahkan, akan kita dorong ya ke RMIPA. Oh, istilahnya subsidi silang. Subsidi silang. Nah, jadi Udah kan sejauh itu ya, koperasi. Pak? Ini kan koperasi. Kalau koperasi ada anggotanya tidak? Pasti ada kan? Ada. Anggotanya siapa? Orang tua. Orang tua. Oh, berarti siswa. secara subsidi silangnya itu, istilahnya satu manajemen itu bukan berkesinambungan istilahnya, jadi peranan manajemen, peranan koperasi, peranan orang tua itu semuanya dilibatkan istilahnya Pak. Oh, itu betul. lebih transparansi Jadi, berarti termasuk Pak. saya juga anggota koperasi. Pak Alan anggota koperasi. Semuanya iya. jadi anggota koperasi. Nah, koperasi ini didirikan ya, ijab kabulnya akadnya adalah untuk mensupport sistem kegiatan RMIPA. Jadi nanti ke depan kita tidak akan ada istilah pembagian SHU. Koperasi gitu kan, nanti nuntut Pak Alan nanti tahun kedua, tahun ketiga mana SHU-nya, tidak akan, karena kita sudah ada kesepakatan di awal iya. bahwasanya koperasi ini keuntungannya akan kita hibahkan kepada anak-anak kita, kepada para pemain, kepada siswa RMIPA gitu kan. Nah, jadi nanti jangan kaget kalau pada saat daftar itu diwajibkan untuk daftar koperasi. Nanti rutinitas setiap bulannya harus bayar iuran koperasi. Itu berapa Pak iurannya? 50.000. Ada 50.000 mah tuh. Istilah nama. Gitu Ya kan? istilahnya 50.000 mah. Ku ieu non buruh sehari oge nya jang melaan. Istilahna mah secara logika lah yang dibayarkan 50.000 mah masa depan budak lebih mahal Nah, gitu kan. gitu. Murah sakitu mah merenpanya. Nah,
Itu kan uang 50.000 kan digunduk. Jadilah uang kan. Nah, kita jadikanlah ke unit usaha gitu kan. Nanti anak-anak mau beli jersey latihan, ya nggak boleh kemana-mana. Beli ke Oh, koperasi. berarti wah, ini mah hebat Gitu sebenarnya. kan? Isinya Ya. mah koperasinya punya. Isinya sumber dana yang tadi. Ini coba. Ini Oh, ini kan koperasi. Ini Oke. koperasi ini. Oh, dari segi Ini bahan juga koperasi. emang Ini diperhatikan koperasi. ya. Semuanya, betul. Semuanya anak-anak itu harus beli ke koperasi. Termasuk kos kaki, termasuk apa-apa harus beli ke koperasi. Nah, itu yang bisa mensupport kepada RMIPA. Gitu kan? Itu yang bisa mensupport kepada RMIPA. Berarti secara subsidi silang, sumber dana, income, istilahnya mah secara garis besar kan yang tadi pertanyaan kan berarti kan di publik itu secara perwakilan dari orang tua gitu ya. Selalu keluhan itu istilahnya apalagi sampai ada sebelah pihak yang dirugikan. Kalau di RMIPA mah menurut saya nih yang baru saya ketahui ternyata itu tuh sama-sama menguntungkan. Ya. Yang pertama istilahnya harga jersinya berapa? Kalau daftar nih, misalkan kita harus beli harga jersey Ya, ini murah, cuman 150.000. 150.000. Bahan juga, wah ini bahannya ini. eksklusif ini bahannya. Kalau istilah kepala asrama mah amazing sebenarnya. Amazing. Ya tapi benar-benar ini bahannya bukan bahan ini nih. Iya, Ini emboss ya. betul. Ini emboss iya, nih. Gitu. Wah dengan 150.000 mah isinya di pasaran wae 175 kan. Ya. Pertanyaannya, ayah Bati itu koperasi ada batinya. Jelas pasti gitu. itu secara transparan. Gitu kan? Tapi kan batinya pasti Untuk isinya ke keuntungannya anggota. larinya Gitu keanggotaan kan? Ya, untuk ke perkembangan. anak-anak, ya. Cuman permasalahan begini, Kang Asep mau daftar anaknya ke saya, ke RMIPA. Pada saat daftar ditawarin sama saya, ini daftar koperasi sekian, daftar ke RMIPA sekian, SPP-nya ke RMIPA sekian, iuran ke koperasinya 50.000 misalkan, di jumlah sekian. Kata Kang Asep, aduh saya mah nggak akan ikut koperasi, mau normal aja. Boleh tidak? Boleh. Boleh saja. Tapi normal itu perbedaannya apa? Kan koperasi Boleh, hanya boleh 50.000 per bulannya Iya, misalkan. betul. Hanya 50.000. Itu ada perbedaan nggak sih Pak selisihnya? Ada perbedaannya. Boleh nggak tidak daftar koperasi? Boleh. Tapi ada konsekuensinya. Ketika nanti mau turnamen, ya bayar. Ya mending iuran per bulan 50. Udah pasti. Karena saya mengetahui. Nah, itu kan cerdas jawabannya. Tapi karena benar Pak di ruang lingkup saya, di ruang lingkup saya. Gini, kalau ada turnamen apalagi keluar kota nih, keluar kota. Jajan budak, persiapan budak istilahnya karena saya mempunyai saudara yang masuk di salah satu SSB lah ya di daerah saya. Itu nyampe 200-300 Pak. Betul. Orang tuanya mending milih istilahnya 50.000 mah jangan masa depan budak gitu kan. Mendingan ikut koperasi lah daripada iuran tiap ini. Pasti kan kalau iuran itu bakal dihitungkan dengan nominal pengeluaran si anak kan. Betul. Kayak yang kemarin aja terdekat kemarin ya. Kita kan ke Pangandaran. Iya yang di Pangandaran itu kan. Silahkan Kang Asep tanya kepada orang tua apakah manajemen memungut biaya untuk biaya operasional ke sana, nggak pemain-pemain yang kita rekrut itu. Semuanya gratis. Itu yang support koperasi. Walah. Nah, jadi kalau tidak mau gabung dengan koperasi ya nggak apa-apa. Cuman panginten pas ke Pangandaran kena bayar 1.200.000. Yang mendingan yang bayar. Ya. Itu analogi contoh sedikit. Padahal banyak juga kita turnamen-turnamen yang lain. Kemarin kita ada GEAS ke Jakarta. Kan nah kalau GEAS mah itu alhamdulillah kemarin yang salah satunya tadi. Saya ada diajak sama Pak Alan dan Pak Andri untuk survei. Dan ngobrol tuh banyak Pak, berbincang itu di jalan tuh. Sama Pak Andri. Emang istilahnya saya aja kaget gitu. Tidurnya di rumah? Waktu di GEAS? Kalau di GEAS tidak Pak. Oh tidak bisa. Murah teh jadi tidur wes ala kadang. Oh ente gitu, malahan mah itu kemarin sempat dibahas Pak. Saya survei 3 tempat. Yeah. Yang pertama yang bikin saya kaget itu ketika di jalan tidak ada pungutan ke orang tua. Yang keduanya apa coba Pak? Ketika kita survei ke beberapa tempat, itu yang pertama kali diperhatikan oleh Pak Alan dan Pak Andri layak inap. Betul. Yang paling kaget lagi ketiganya kan kalau orang tuh misalnya penting mah kaganjel. Tidak, ternyata Pak Alan dan Pak Andri itu keliling lagi. Coba konsumsi dan gizinya si anak itu terpenuhi nggak? Sampai mencari Pak yang istilahnya untuk cateringnya yang memenuhi gizi. Itu kan istilahnya mah operasional nanti mana? Karena saya baru
Iya. tidak sedalam itu masuk ke RMIPA istilahnya. Sampai sedetail itu ya? Iya, nah itu Nah, Pak. itu menjadi standar operasional kami di Kesekjenan. Walah. Jadi setiap Berarti itu- kita akan melaksanakan suatu kegiatan, ya, kalau kegiatannya keluar kota, yang mengharuskan pemain itu harus tidur, ya, di tempat pertandingan, itu standar operasionalnya harus ada selayak tim atlet. survei dulu, iya. tim survei dulu. Ngapain orang jauh-jauh keluar kota dengan saukur arek sarena balangsak mah tuh. Oh iya Gitu benar-benar. Nah, istilahnya kan kita apalagi mau bertanding, nah, mau berperan itu, gitu itu, kan. itu salah satu program misalnya yang mengajarkan kita tuh jadi punya nanti kedepannya kita tuh jadi punya salah satu patokan Pak lah untuk akademi. Karena yang saya ketahui ketika saya menganalisis beberapa SSB dan akademi, yang paling mahal itu adalah programnya. Yang paling mahal itu adalah programnya. Terus tuh kedua yaitu berarti secara tidak langsung seharusnya semua itu mengikuti manajemen gitu kan. Betul. Manajemen dulu yang kuat. Oh, saya baru tahu tugasnya kesekjenan itu apa gitu. Iya. Wih, ternyata sedalam itu ya ilmunya. Jadi memang ini kan saya itu hanya melaksanakan tugas aja. Saya sebetulnya kan hanya pelaksana tugas lapangan saja. Tapi konsep ini, gagasan ini tentunya akan datang dari orang-orang yang sangat luar biasa gitu kan. Perpaduan antara Pak Surya, Pak Denny Samsudin, Pak Ajat Sudrajat, ditambah lagi dengan Pak Andri Andriansah, itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa yang berkontribusi besar terhadap Rumah Multi Talenta Football Academy, ya, seperti itu di RMIPA. Iya, tapi kan secara tidak langsung yang tadi hanya menjalankan. Tidak mungkin kan salah satu akademi hanya menunjuk Pak. Iya. Kalau dari segi performance-nya tidak siap. Berarti kan salah satu penunjukan itu pasti orang itu kalau yang saya ketahui punya kepercayaan, punya loyalitas Pak. Berarti kan hal itu sudah dimiliki gitu kan. Alhamdulillah. Berarti secara garis besar mungkin dari sekretaris jenderal itu bukan mungkin lagi lah yang saya tanggap. Nih semua akademi itu harus mencontoh gitu Pak. Iya. Harus mencontoh tuh perkuat dulu salah satu manajemennya dengan loyalitasnya. Jangan terlebih dahulu melihat satu materi gitu kan. Apalagi tadi dengan SPP 300.000 kan Pak. Pendaftaran berapa nih Pak sebelum pertanyaan terakhir? Iya, ini jadi buka-bukaan ya saya ya. Jadi nanti kan orang lain tuh mau daftar ke RMIPA tuh tidak mencari lagi karena sudah ada informasinya gitu Pak. Jadi kami ini kan di sini kan ada 2 program. Kami menawarkan 2 program. Yang pertama program boarding school. Nah, yang kedua program non-boarding school. Nah, kenapa ada boarding school? Boarding school itu anak-anak itu tidak pulang ke rumah. Jadi anak-anak itu standby di asrama. Mereka akan kita perhatikan tidurnya, akan kita perhatikan bagaimana suplai nutrisi gizinya, akan kita perhatikan juga rutinitas sepak bolanya, latihannya gitu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga memperhatikan sekolah formalnya. Oh iya kayak sekolah istilah nama yang utamanya lah. Betul, kebetulan keilmuanan kita buat ini. sudah berafiliasi dengan Yayasan Samsul Ulum. Oh iya Samsul Ulum ya. Samsul Ulum itu nanti anak yang sekolah SMP masuk ke MTS Samsul Ulum. Nah, tidak cukup di situ Kang Asep. Nanti anak-anak juga akan mendapatkan rutinitas yang sangat luar biasa barangkali di luar dari menjadi pemain profesional dan lain sebagainya. Apa? Itu nanti akan kita gembleng, akan kita bina, akan kita arahkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Dengan amin. cara apa? Dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren. Oh, Gitu. berarti nggak cuman latihan aja, tapi Tidak. mengajinya. Kalau cuman jago main bola nah hungkul lah. Jago istilahnya jago adan mah mal bisa. Gitu kan. Jadi nanti mereka akan kita bina bagaimana cara membaca Al-Qur'an, tahsin, tahfiz, ya, bagaimana juga dengan pembelajaran bahasa Arabnya, bagaimana juga dengan pembelajaran fikihnya, gitu kan, akidahnya, akhlaknya. Nah, itu kan lebih dalam. itu kan adanya di kepesantrenan. Jadi mereka itu bangunnya jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 sudah kepala asrama sudah membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Coba. Alhamdulillah. Main bola na jago, tahajudna rajin, ngadoana anu bener gitu kan. Sekolah formalnya kita urus gitu kan. Jadi kalau ada jawaban dari orang tua, aduh anu boarding mah mahal teuing palebah manana gitu. Istilahnya karena sudah diperhatikan kan Pak. Itu Asramanya yang layak boarding, pakai, ya, ahli gizinya. Betul.
istilahnya mah lamun privat bahasa Arab oke kudu sabaraha merenya kasarna gitu. Itunya. Iya mah difasilitasi semua. Iya. Kudu nama orang tua tuh semuanya punya berpikiran selain homesick ya, karena di Iya. Indonesia rata-rata pemain bola itu rusak karena Iya, homesick, Pak. betul, betul. Karena tidak bisa jauh dari rumahnya. Iya. Nah, sebenarnya di sini kan sudah melatih ya, Pak. Itu tuh salah satu, menurut saya itu adalah salah satu poin Nah, plus untuk kan akademi. masalah anak sekarang ini kan sekarang kan. Nah, itu untuk Ini gadget kan. di Nah. asrama katanya disita, Pak. Jadi ada waktunya. Oh, ada Bukan waktu. tidak boleh, tetapi ada waktunya kita atur. Ih. Jadi baca zuhur setelah sholat langsung makan siang, udah makan siang ada saatnya setengah jam. Oh, main HP. Main HP setengah jam tapi tong lami. Setelah itu mereka istirahat menjelang ke latihan sore. Kan gitu. Ya. Nah, nanti udah sholat isya, mereka ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ada juga di hari-hari yang tidak ada kegiatan keagamaan itu boleh gunakan HP setengah jam juga. Oh. Jadi cuma 1 jam sehari teh. 24 jam anu kaanggo main HP nama ngan sajam. Wah. Gitu. Sebenarnya Biasa. dari secara Ya. garis besar ya alhamdulillah nih kita mempunyai yang tadi Pak nominal pendaftaran untuk ini nominal, belum kebahas iya. nih sebelum saya pertanyaan terakhir Iya, nih Pak. tentu kan pasti beda ya, Iya, karena pasti beda boarding tuh. dan non boarding kan. Kalau yang non boarding itu kita hanya 1,5 juta pendaftarannya. Non boarding. Iya. Kalau boarding Kalau boarding itu ada di angka 7,5 jutaan. yang pendaftaran Yang untuk boarding, keseluruhan kan ya. Itu untuk apa? Untuk pendaftaran 3 lembaga kan seperti itu. Untuk pendaftaran ke Ernipanya, untuk pendaftaran ke Pesantrennya. sekolah formal, ya, dan ke pesantren. Wah. Nah, Sakit mah murah tuh. Gitu kan istilah kan mah. daftarna oge ka 3 lembaga atuh kan. Itu menurut saya ya Pak, yang tadi yang 1,5 juta itu sudah mendapatkan fasilitas untuk latihan kan? Iya betul, nanti kita Masing-masing mempunyai fasilitas kasih jersey ya, kaos Jersey. kaki, sama juga kita kasih tas gitu. Tas. Kalau untuk- Berarti sudah Iya, betul. kalapangan tinggal bawa sepatu Ya, lah. gitu. Udah kaos kaki, jersey, Iya. kantongnya sudah disediakan. Retraining tuh cenah, ya training mah masa ka koperasi. Nah, itulah berarti istilahnya Ami Kasep semua nama Iya. ke koperasi. Berarti secara garis besarnya dengan nominal tersebut nih Pak, sebelum ditutup, menurut saya itu sangat murah Pak. Murah ya. Karena gini, dengan 7 juta berapa Pak tadi? 500. 7,5 juta, daftar Ermipa berapa Iya. dengan perlengkapannya? Ke Daftar ke pesantren berapa dengan perlengkapannya? Ke sekolah Ke berapa sekolah. dengan perlengkapannya? Itu di luar hal itu yang menurut saya yang jadi trouble pesepak bola Iya. Indonesia adalah homesick. Iya, Itu kan dari awal kita sudah diajarkan. Betul. Istilahnya mau jadi pemain profesional gimana? Karena komo getih Sunda, Pak. Getih Sunda mah hoream nyebrang teh, gitu kan. Betul. Hayang teh di daerah, we serangan di daerah harus bersaingnya itu kan. Betul. Berarti inilah salah satu poin plusnya. Solusi untuk masyarakat. Solusi. Kami menawarkan berbagai itu. macam program. Solusinya ya, itu ya, betul. berbagai macam program untuk mendapatkan yang paling utama pemain sepak bola anu berakhlakul karimah. Tah, eta. Soalnya- Percuma gitu kan, jago main bola oge Ari attitude mah. Tesoleh-solehah mah attitude-nya kan kurang baik. Nah, itu kan nggak ada artinya buat kami. Ya itu betul-betul sih Pak, karena rata-rata apalagi dari usia dini menginjak ke remaja itu yang paling rusak itu adalah attitude. Attitude. Betul. Rata-rata pelatih ketika saya ngobrol jauh ke skill itu Pak, attitude-nya kumaha. Nah, tak gitu. itu. Oh berarti nih di Ermipa Komplit sudah. ya, komplit ya. Wah bukan kumpul Sanes lagi Pak. timbal hunggul nu komplit teh. Oh, Karena itu. Pak Oge tiasa disebut ke. Sebenarnya ya itu Pak, ini mah statement dari saya sebelum ditutup nih Pak. Iya. Ternyata ini nih untuk mengajak ke semua yang mempunyai anaknya boleh nih direkomendasikan ke Ermipa. Atau misalkan terlalu jauh, barangkali ada yang menonton di beberapa akademi atau sekolah sepak bola, ternyata tadi ada ilmu yang saya petik, manajemennya lebih kuat, loyalitas, terus tuh lebih transparansi ya Pak. Tuh. Itu yang akan lebih menunjang, yang akan menjawab masa depannya, istilahnya mah usia dini, perkembangan, perbaiki dulu manajemennya itu Pak. Iya. Nah untuk poin terakhir nih Pak, sebelum ditutup, barangkali ada pesan-pesan nih untuk orang tua atau SSB di luar sana untuk perkembangan sepak bola di grassroots dan di youth. Iya. Oke, jadi sebagai closing statement dari kami, permasalahan prestasi
sepak bola di Indonesia itu kan lebih kepada bagaimana pola pembinaan grassroots kan seperti itu. Iya betul. Ya, jadi kita untuk memiliki kualitas sepak bola nasional yang bagus itu kan harus dimulai dari grassroots-nya dulu. Nah, tentunya di sini kami insya Allah ya dengan berbagai macam program yang sudah kita kemas, yang sudah kita siapkan, itu goalnya bukan hanya sekedar menawarkan pemain menjadi katakanlah bagus secara skill individu dan lain sebagainya, tetapi kami pun juga punya satu keinginan bahwa pemain-pemain itu harus berakhlakul karimah. Jadi di sini kami mendesain itu bagaimana caranya untuk menjadikan para pemain-pemain itu ya siswa-siswa kami di sini menjadi pemain-pemain yang profesional Amin, ya untuk bisa menjadi katakanlah orang-orang yang berguna gitu kan. Tentunya diiringi, dibarengi dengan mutu dan kualitas ya pendidikan formalnya yang terjaga dan akhlak-akhlaknya, akhlakul karimahnya yang tetap konsisten tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaannya amin, masing-masing. Seperti itu. Mas sudah cukup Pak? Alhamdulillah. Oke, Iya. siap. Alhamdulillah ternyata hari ini sangat banyak di luar. Ternyata di sepak bola bukan hanya teknis di dalam lapangan siapa yang melatih dan bagaimana program. Ternyata sebelum jauh ke sana ada poin penting yang seharusnya semua SSB dan akademi itu jangan dilewatkan. Yaitu harus terciptanya satu manajemen yang kuat dan sehat dengan punya performance yang lebih mumpuni lah ya Pak. Yaitu salah satunya saya dapatkan, menurut saya ilmu yang dimiliki oleh Pak Denny itu sudah sangat bagus. Salah satu memulai, semoga untuk masa depan sepak bola Indonesia itu lebih berkembang lagi ya Pak. Iya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.